Hingga Senin kemarin kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air sudah mencapai 999.256 kasus atau nyaris menyentuh angka 1 juta. Tingginya penambahan menunjukkan penanganan pandemi di tanah air belum terkendali. Siapkah rumah sakit menangani lonjakan kasus per hari? Berikut laporan khas redaksi. Sepanjang Januari 2021, angka penambahan kasus COVID-19 semakin melonjak karena adanya penambahan dan juga peningkatan testing serta penularan di masyarakat yang begitu tinggi. Lonjakan kasus mulai terlihat sepekan setelah libur tahun baru dan 2 pekan setelah libur Natal tahun 2020. Angka penularan pun mencapai 10.617 kasus. Lantas, apakah fakta ini membuat masyarakat kian abai terhadap bahaya COVID-19? Kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 masih terus bertambah setiap hari. Pemerintah dan Satgas kini sibuk mencari solusi agar layanan rumah sakit kembali normal. Penambahan jumlah kamar sangat dibutuhkan di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Masyarakat tak bisa dibiarkan antri terlalu lama karena bisa meningkatkan resiko kematian. Tanda-tanda kolapsnya rumah sakit semakin terang benderang memasuki Januari 2021. Pasalnya, sepanjang Desember 2020, mobilitas penduduk cenderung meningkat dengan adanya pilkada serentak dan libur Natal Tahun Baru. Jumlah kasus COVID-19 diperkirakan akan menembus angka 1 juta pada hari ini. Sebuah angka yang tidak pernah terbayangkan saat COVID-19 masuk ke tanah air pada Maret 2020. Sejak awal penanganan kasus, publik dibuat bingung dengan perbedaan istilah antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, yang dibutuhkan bukanlah istilah, namun tindakan nyata meningkatkan testing, tracing, dan treatment sebagai standar baku. Istilah itu terlalu banyak dan ya udah sekarang yang penting aksinya aja, mau ngapain sih, nggak peduli mau namanya PSBB, PPKM atau apa gitu, yang penting aksinya aja gitu. PSBB total sih seharusnya, nggak harus kayak banyak-banyak istilah-istilah yang lain. Memang mungkin di Indonesia ini sudah mendarah daging, culture dari pemerintah, dari pejabat itu memang lebih fokusnya ke mana? Ke seremoni, ke istilah itu. Nah, dari banyaknya istilah tersebut juga yang pusing kan juga masyarakat. Ini istilahnya apalagi bedanya itu. Hingga Selasa siang ini, satu blok tempat pemakaman umum Bambu Apus sudah nyaris penuh setelah 6 hari dibuka. Sudah 172 pasien COVID-19 dimakamkan di tempat pemakaman Bambu Apus. Di pemakaman ini, ada total 700 liang lahat untuk pemakaman COVID-19. Per hari, rata-rata pemakaman mencapai 25 hingga 30 jenazah terkonfirmasi COVID-19. Bambu Apus merupakan lokasi tambahan pemakaman setelah tempat pemakaman Pondok Ranggon dan Tegal Alur mulai penuh. Jadi sebenarnya kita butuh peran proaktif dari pemerintah, lebih proaktif. Walaupun kita sudah lihat memang pemerintah sudah proaktif saat ini dan sudah melihat betapa pentingnya ini harus segera ditanggulangi, tetapi mungkin harus di 1000 kali lipat lagi. Terus bertambahnya pasien meninggal menimbulkan pertanyaan, mampukah sistem kesehatan kita memenangkan rally panjang melawan COVID-19? Jargon keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto tentu harus menjadi dasar bagi pengambil kebijakan memprioritaskan sistem kesehatan. Bagi tenaga medis, kebijakan pemerintah berdampak pada kemampuan mereka mengatasi jumlah pasien yang terus bertambah. Kalau kelelahan itu pasti, ya ada kemungkinan. Jadi yang kami bisa lakukan saat ini adalah saling menguatkan gitu. Karena memang kita sudah tugasnya seperti ini. Kalau saya lihat gitu, apalagi kita kalau misalnya sebulan udah habis screening terus kita tahu oh ini tim kita terinfeksi nih yang ini gitu, sudah berarti berkurang juga. Nah itu sangat berkurangnya tenaga, berkurangnya itu ya itu lumayan bisa dibayangkan sih. Suka tidak suka,
korban jiwa dikhawatirkan masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Di titik ini, vaksin tidak bisa diartikan sebagai penyelesaian masalah. Vaksin merupakan strategi jangka menengah atau jangka panjang. Dalam posisinya sebagai strategi, maka pelaksanaan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment harus dilakukan secara signifikan untuk membawa keberhasilan. Tim Liputan CNN Indonesia.